Kita tahu misalnya di PDIP Bu Mega sejak reformasi hingga hari ini masih menjadi ketua umum, Pak Prabowo Subianto, terus kemudian Zulkifli Hasan ketua umum PAN, Caimin ketua umum PKB. Saya kira semangat dari gugatan tersebut saya kira ingin menghilangkan dominasi dan membuka keran politik secara luas sehingga terjadi sirkulasi kepemimpinan baik di internal partai maupun di eksternal partai. Saya tidak begitu yakin PSI bisa mewujudkan menjadi TBK, partai yang demokratis dan setiap keputusan-keputusan strategis melibatkan partisipasi seluruh kader baik di semua tingkatan, tidak memandang jabatan di partai. Jika partai TBK ini misalnya benar terjadi, Mas, bagaimana dengan PSI kira-kira, Mas? Ya. Kembali lagi di podcast Data Kita, Data Untuk Kita, sebuah kanal YouTube podcast yang membahas tentang isu-isu politik terkini, isu-isu hukum, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Kembali ditemani oleh saya, Yusuf Komarudin, selaku host podcast Data Kita, dan hari ini saya ditemani oleh Mas Arief Nurul Imam. Selamat datang, Mas Arief. Ya, terima kasih. Selaku analis politik dan juga direktur eksekutif Skala Data Indonesia. Nah, jadi mau bahas apa kita hari ini, Mas? Yang lagi rame soal partai TBK yang dilontarkan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Wah, ini partai apa perusahaan mau IPO ini, Mas? Iya, ini agak diksinya agak menarik dan karena itu banyak dibahas oleh masyarakat baik di podcast maupun media massa. Gini, Mas, Pak Jokowi ini isu ini udah lumayan lama, Iya. Mas. Dari Kongres luar biasa Gerindra kemarin sampai sekarang, isu tentang partai TBK ini masih bergulir sampai sekarang, Mas. Iya, betul. Ini kira-kira kenapa ini, Mas? Ya, karena kita tahu yang melontarkan statement bahwa butuh partai TBK di Indonesia itu keluar dari mantan Presiden Republik Indonesia yang bernama Pak Joko Widodo. Dan karena itu ide yang disampaikan Pak Joko Widodo menjadi diskursus publik, menjadi perdebatan dan perbincangan publik. Dan hari ini misalnya kita tahu juga bahwa PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang notabene ketua umumnya adalah anak Pak Jokowi, Mas Kaisang, juga merespon hal tersebut. Bahkan ada indikasi untuk menduplikasi dari ide yang dilontarkan Pak Jokowi. Selain itu, kenapa ini menjadi rame? Bisa jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi butuh partai terbuka di Indonesia ini karena sebagai kritik terhadap kehidupan partai politik di Indonesia yang oligarkis, sentralistik, dan hanya dikendalikan oleh segelintir elit politik, sehingga partisipasi politik secara luas cenderung tertutup atau terkunci. Itu saya kira mengapa ide dan gagasan Pak Jokowi tentang partai TBK ini hangat dan diperbincangkan sudah agak lama, bahkan hingga hari ini juga. Sore ini saya juga diundang forum di salah satu media untuk berbicara soal partai TBK. Jadi partai TBK ini sebenarnya apa sih, Mas? Partai TBK saya kira semangatnya adalah partai yang terbuka untuk publik, semua orang memiliki saham politik dan karena itu semua orang memiliki peran untuk menentukan arah dan kebijakan partai politik ke depan, termasuk misalnya ketua umum yang akan diusung. Bahkan PSI yang disinyalir menduplikasi ini juga akan melakukan pemilihan ketua umum dengan melibatkan semua anggota PSI dengan model e-voting. Ini saya kira secara ideal bagus, tetapi memang dalam pelaksanaan teknis saya kira tidak gampang dan akan menemui banyak tantangan. Partai terbuka sebetulnya ingin melibatkan partisipasi seluruh seluruh kader dan untuk menentukan arah kebijakan. Hanya masalahnya, apakah ini sekedar jargon atau kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan politik di tanah air?
untuk menjadi terbuka ini berarti dari sistem pemilihan itu bukan diwakilkan oleh pengurus kabupaten, wilayah gitu, Iya. tapi semua kader one man one vote gitu. Iya, semua terlibat dalam pemilihan ketua umum, termasuk pengurus yang bukan pengurus, termasuk kader yang hanya memiliki KTA. Nah, sekarang juga kan ini seperti dayung bersambut gini, Iya. Mas. Ketika isu tentang partai terbuka ini TBK yang tidak hilang-hilang setelah 1 bulan lebih ini, isu ini masih tetap ada di top mind, Mas. Ya. Itu ada juga sekarang ini ditambah gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Iya. Mas, oleh salah seorang dosen. Ya. Dia menggugat pasal 23 itu tentang partai politik itu bahwasanya jabatan ketua umum Tidak boleh dari 2 kali ya. tidak boleh lebih dari 2 periode. Iya, saya kira gugatan yang diajukan oleh akademisi di MK, saya kira juga memiliki semangat yang sama agar partai politik tidak oligarki, terus kemudian dominasi. Dan karena kita tahu hari ini partai politik didominasi keputusan-keputusan strategisnya oleh ketua umum, sehingga jabatan ketua umum ini sangat menentukan, dan karena itu butuh pembatasan periodisasi. Kita tahu misalnya di PDIP, Bu Mega sejak reformasi hingga hari ini masih menjadi ketua umum, Pak Prabowo Subianto, terus kemudian Zulkifli Hasan ketua umum PAN, Cak Imin ketua umum PKB. Saya kira semangat dari gugatan tersebut saya kira ingin menghilangkan dominasi dan membuka keran politik secara luas sehingga terjadi sirkulasi kepemimpinan baik di internal partai maupun di eksternal partai. Tapi mungkinkah MK mengabulkan kira-kira, Mas, secara politis ini? Dikabulkan atau tidak saya kira banyak pertimbangan. Kalau lihat dari semangat hari ini MK yang membuka keran demokratisasi, misalnya penghilangan presiden threshold 0%, kalau dilihat dari semangat ini saya kira ada potensi MK mengabulkan. Meski kita juga belum bisa memetakan atau menganalisa sejauh mana konfigurasi Mahkamah Konstitusi, setiap hakim akan cenderung kemana. Tetapi secara spirit saya kira MK hari ini memiliki spirit agar partai politik kita demokratis dan ekosistem demokrasi bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kita balik lagi ke partai TBK tadi, Mas. Pertanyaan mendasar sebenarnya, Mas, yang banyak ditanyakan oleh publik. Mungkin nggak sih, Mas, partai TBK itu bisa berdiri dan eksis ke depan di Indonesia, Mas? Secara ideal bagus, tetapi secara praktis atau tataran implementasi akan menemui banyak tantangan. Apalagi disebut oleh ilmuwan dari Jerman, Robert Mitchell, sosiolog yang nulis tentang partai politik, bahwa partai politik itu menghadapi apa yang disebut hukum besi oligarki, di mana setiap partai politik yang dirancang pada awalnya demokratis, tetapi pada ujungnya hanya akan ditentukan oleh segelintir orang. Ini terjadi di banyak partai politik yang awalnya mengusung semangat demokrasi, tetapi ujungnya juga terjebak pada hukum besi oligarki. Dalam tataran konsep itu menjadi gagasan ideal, tetapi dalam praktis tentu ini tidak mudah, apalagi tesis dari ilmuwan tersebut bahwa partai politik tidak lepas dari hukum besi oligarki. Ini juga ramai tentang Pak Jokowi bikin statement juga kalau sudah diduplikasi oleh PSI ya, Mas, ya. Ini publik ini sebenarnya banyak bertanya, pantaskah PSI itu kita sebut sebagai partai terbuka, Mas? Ya, kalau track record hari ini juga bukan partai terbuka, karena ketua umum Mas Kaisang itu dipilih dalam baru menjadi anggota berapa hari langsung ketua umum? 2 hari. 2 hari. Tetapi yang saya lihat saya baca di media, PSI akan merubah manajemen politik ADRT dan kemudian dirancang sebagai partai terbuka, termasuk pemilihan ketua umum yang melibatkan semua kader dari PSI di seluruh Indonesia, entah apapun jabatannya. Saya tidak tahu bagaimana implementasi selanjutnya dari PSI ini, apakah kemudian ini hanya dimaknai sebagai jualan politik atau kemudian ini langkah konkret menuju partai TBK. Misalnya
partai terbuka ini diambil konsepnya oleh PSI, Mas. Apakah bisa kita simpulkan bahwasanya konsep partai terbuka yang digulirkan oleh Pak Jokowi itu hanya sebagai bentuk kritik, Mas? Bukan dia benar-benar mau mendirikan partai politik. Ya bisa jadi ya sebagai kritik terhadap kehidupan partai politik di Indonesia yang oligarkis sentralistik. Tetapi bisa jadi juga sebagai refleksi politik yang kemudian ada hasrat untuk mendirikan partai politik. Kita tahu isu bahwa Pak Jokowi akan mendirikan partai politik juga sudah beredar lama. Bahkan hingga hari ini kita tahu PSI yang notabene diketuai Ketua Umum anaknya Pak Jokowi, tentu itu juga tidak lepas dari Pak Jokowi ingin menginisiasi atau membidani atau setidaknya berperan aktif dalam kehidupan partai politik, termasuk relawan militan Jokowi, pro Jokowi, yang mengatakan bahwa mereka juga mendorong Pak Jokowi untuk mendirikan partai politik. Jika partai TBK ini misalnya benar terjadi, Mas, bagaimana dengan PSI kira-kira, Mas? Ya, saya kira kalau PSI bisa mewujudkan partai TBK, tentu ini akan menjadi partai pelopor dan membuka keran demokrasi dan bisa menjadi role model. Tetapi saya tidak begitu yakin PSI bisa mewujudkan menjadi TBK, partai yang demokratis dan setiap keputusan-keputusan strategis melibatkan partisipasi seluruh kader baik di semua tingkatan, tidak memandang jabatan di partainya. Berarti benar-benar mungkin ingin dijadikan partai terbuka ini ya, Mas, bukan hanya untuk mengkritik aja. Saya kira cenderung untuk membuat partai politik bukan sekedar kritik terhadap kehidupan partai politik. Jadi kita tunggu aja ya, Mas, kapan kira-kira Pak Jokowi akan mengumumkan mendeklarasikan partai terbuka ini. Ya betul, ini ditunggu publik ini. Sangat ditunggu karena Pak Jokowi ini kan man of the match ya, Mas, di politik ini. Ya, Ketika bertarung ini tidak pernah kalah ini. ya. Itu resep-resep yang harus dibagikan juga itu. Untuk Mas Arif sendiri kira-kira kalau ada partai terbuka ini bakal gabung nggak, Mas? Saya kira kita komit aja, kita di luar partai politik kita mencoba membangun demokrasi di jalur masyarakat sipil. Oke, cukup sekian untuk podcast data kita hari ini. Terima kasih Mas Arif Sama-sama. atas waktunya. Salam podcast data kita, data untuk kita.